warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul hajah Bapak Tohari sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Malam semangken neka malam yang sangat istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena sesuatu yang nilainya bagus, nilainya bagus, mereka biasanya beda ujian, beda rintangannya. Nah, siapa yang mau sabar melewati dan menjalani rintangannya, maka insya Allah mereka bekal oleh balasan saya paling bagus dari Allah. Nah, mereka penghiburan kebese mare keojenan. Nah, yang kedua, dalam sekongketan terangaki bahwa apabila sebuah majelis yang mana di dalam majelis neka ada sekelompok jamaah yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian toron ojen, maka insya Allah Rasulullah neka bekal Rabu kenengan majelis semau sholawat neka. Jadi insya Allah malam semangken neka Rasulullah bekal hadir memberikan syafaat ke denggula sareng panjenengan sedeje. Nah, maka karena Rasulullah hadir, sedeje doa, semua permohonan, semua keinginan insya Allah bekal ekabulaki sareng Allah akan dikabulkan oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum lanjut ke bab tafsir Al-Quran, karena neka kenangan anyar gula terong ngenalaki kade majelis zikir insan kamil ke masyarakat Sumber Kemuning. Neka bos mulai gula sumberan nom neka jadi Sumber Kemuning, berarti informasinya kelero ada ya, makanya punya saya kesasar. Jadi majelis zikir insan kamil neka berdiri di bulan Syawal tahun 2015. Jadi neka pon jalan para belum tahun, petong tahun setengah. Nah, pertama kali majelis ini diselenggarakan di daerah Taman Sari, jamaahna berdua. Semangken saya setong sobung omor, saya setong kek sakean. Jadi pon tak bisa rabu. Nah, alhamdulillah barokah istiqomah diawali dengan niat yang baik oleh hidayah dari Allah. Majelis neka bisa tetap istiqomah berjalan sampai saat ini
bahkan beri sempat beda ujian corona kun prei sekejap. Jadi prei sekejap capok corona, setelah itu tatoman prei boleh. Nah, pengajian neka, majelis zikir neka ini diselenggarakan secara anjang sana. Jadi setiap jamaah bisa untuk mengajukan menjadi tuan rumah. Nah, maka pengajian akan diselenggarakan di rumah jamaah yang minta ketempatan untuk jadi tuan rumah. Nah, pengajian neka berjalan 2 minggu 1 kali setiap malam Selasa. Jadi saben 2 minggu sekalian. Mon sobung saya minta ki sabe compok nagule Taman Saweh di Seneka. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik di Sumber Anom ki. Awal yang baik di Sumber Anom, mudah-mudahan bertambah saudara, bertambah keluarga, pepolong sareng Allah alam dunia, deki bekal pepolong boleh sareng Allah swarga. Ya, kita lanjutkan ke tafsir Al-Baqarah ayat yang ke-102. Sekadima malam semangken adalah pembahasan yang ke-7 di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi memang ayat 102 neka salah setong ayat saya cukup lanjut. Biasanya umumnya kalau kita kaji kitab tafsir dari awal, mulai dari surat Al-Fatihah, umumnya satu ayat neka satu pertemuan, paling banyak telok pertemuan pon marek. Neka pon lanjut ke ayat yang berikutnya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 102 malam semangkin neka pembahasan yang ke-7, karena pertama ayatnya sangat panjang, kemudian pendapat-pendapat yang diterangkan oleh para ulama di dalam kalimat yang ada di ayat ini juga sangat beragam. Dan memang kalau ngaji neka, para alim ulama itu menyarankan ngaji neka harus tahqiq. Tahqiq neka artinya detail atau lengkap. Karena cuman semangken neka banyak orang ngaji tak lengkap. Terus separo, mi sekoni, akhirnya pemahamannya kelero, banyak beredar faham-faham yang keliru. Karena berawal dari ngaji yang tidak lengkap. Kan cuman semakin kapan osoma orang berseroban abenta urusan agama, padahal ngajina tak lengkap, tak pernah monduk, kun modal ngedingaki pengajian sekalian, bener se modal ngabus internet, pas berseroban enggak sededi kiai pon belum polo tahun keluar fatwa seneka haram, seneka bid'ah, seneka tak oleh macam-macam. Beda orang sobung omor, beda sengocak orang mon sobung omor ya sampai 40 hari beda ebung kona tak pleman ke alam kubur nemoy di ngaji model neka. Ki beda pembahasan nanti malam semangkin kita membahas surat Al-Baqarah ayat ke 102. Beda boleh sengocak mon pasaan ahli kubur pleman malam telas nangis karena abelia ke bungkona masing-masing ya dalam kubur. Mereka tak seneka. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang dekat dengan Allah, diberikan keleluasaan oleh Allah, kapan saja bisa nyeperi empian. Umpama empian di bujuk na ahli ibadah pas sobung omor kan pendem kuburan. Nah, kapanpun bujuk na empian neka tero nyeperin empian, neka tak detek perasaan, tidak dibatasi hanya 40 hari, kapanpun bisa hadir. Makanya pesekut ngaji ahli kubur supaya hubungan batin antara orang seo di alam dunia neka ada ikatan dengan ahli kubur kita. Neka sekilas mata salah paham. Nah, maka empian umpama bosen ngaji Al-Baqarah ayat 102 neka ki eje raja. Namana ngaji neka ced beda ujiannya. Beda ujian ocen, semakin beda ujian celap bos-bos kemekil kapi neka.
Bada ujian saya sopona sakit api tak kerja mencur mereka. Tak apa, terus tak apa. Kenapa le? Sakit toon. Bada ujian ketondu, tapi insya Allah teka ketondu, teka atau otak sakit, teka tendung pengajian, saya mana ke pengajiannya kapakun oleh pahala. Jadi insya Allah teka empian busen, eje kaje, nabarokan aja kajene kapakun oleh pahala. Umpama tak ngerti tak napa, saya penting norok bayi pon. Bit abit insya Allah jadi ngerti, karena sekut ngaji. Kita lanjutkan Al-Baqarah ayat yang ke 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kita langsung lanjutkan kepada tafsirnya. Dan gula tak ngerti lagi boleh, karena mau ngerti lagi boleh bisa seperempat jam ketibi. Jadi langsung kita lanjutkan kepada tafsirnya. 2 minggu yang lalu kita masih membahas kalimat wattaba'u ma tatslus syayatini ala mulki Sulaiman. Dan orang-orang Yahudi neka, orang-orang Bani Israel mengikuti apa yang dibaca oleh para setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, melainkan para setan itu yang kafir. Yu'allimunan nasas sihra, mereka yang mengajarkan ilmu sihir. Jadi selama 7 pertemuan neka saya bahas dulu ayat neka, baru kalimat ini. Nah 2 minggu yang lalu kita membahas pendapat Imam Ar-Rabi' bin Anas dan Imam Mujahid. Nah malam semakin mudah-mudahan pendapat para imam mengenai kalimat ini bisa diselesaikan, sehingga 2 minggu yang akan datang kita melanjutkan pembahasan tentang sosok Harut dan Marut yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi saya Harut dan Marut neka. Sa'id ibnu Jubair mengatakan, dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam merampas semua ilmu sihir yang ada di tangan setan. Kemudian ia kubur ilmu tersebut di bawah kursi singgasananya, yakni di dalam gudangnya, hingga setan-setan tidak dapat mencapainya. Jadi seperti yang kita pelajari di ayat-ayat yang sebelumnya, di pembahasan imam yang sebelumnya, bahwa bahwa orang-orang Yahudi ini ajar ilmu sihir kepada setan. Nah para setan dan jin neka cuman lambe diberikan keistimewaan oleh Allah untuk ongke ke langit, depak ke setong kenengan, seka dima neka bisa ngopeng pembicaraan para malaikat seputar tentang takdir yang akan terjadi, ketetapan Allah yang akan terjadi. Jadi lambe neka para jin sarang setan neka oning deki bakal ojen napanten
pasera sesombung omor neka oni. Jadi setiap kejadian-kejadian ini mereka mengetahui. Nah sehingga para jin dan setan ini mengajarkan tentang informasi-informasi apa yang akan terjadi kepada para tukang ramal. Nah cuman semakin tukang ramal neka yang kenal asmana dukon. Jadi dukon neka manusia serbaoni. Tanyain apa bayi bisa ajawab neka dukon. Empian bereng elang beda saya ngecok mangkat ke dukon. Umpama bini elang mangkat ke dukon. Nah mereka mendapatkan informasi dari para jin dan setan. Nah jin dan setan ini seperti yang kita pelajari sebelumnya mengajarkan berbagai macam ilmu, termasuk salah satunya ilmu sihir. Yang mana ilmu sihir ini sebenarnya adalah ilmu yang tua. Ilmu sihir neka ilmu konah, karena dalam Al-Quran sejak zaman nabi-nabi terdahulu ini diceritakan tentang sihir, mulai dari zaman Nabi Soleh sampai yang paling populer pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sekadima Fir'aun endik pasukan tukang sihir. Jadi impian bayang lagi setong tukang sihir bayi kebayi pelengan Fir'aun neka endik pasukan tukang sihir kebi. Jadi satu kompi neka isinya tukang sihir. Nah tetapi ilmu sihir ini baru serius dipelajari secara berjamaah, sehingga hampir semua orang Yahudi menguasai ilmu sihir neka pada zaman Nabi Sulaiman. Maka karena ilmu sihir ini menimbulkan fitnah, oleh Nabi Sulaiman diperintahkan pasukannya untuk merampas kitab sihir ini. Jadi kabeh kitab sihir neka rampas polong jadi setong, ditaruh di bawah singgasananya. Singgasana ini kursi kebesaran seorang raja, ditaruh di bawah singgasana. Nah karena Nabi Sulaiman neka endi mukjizat yang sangat luar biasa, salah satunya mampu untuk mengendalikan para jin dan setan. Jin dan setan takok ke Nabi Sulaiman, sehingga ketika kitab sihir ini berada di singgasananya Nabi Sulaiman, jin setan neka sombong sebengal ngalak kitab neka. Sehingga akhirnya sombong ilmu sihir pada zaman Nabi Sulaiman. Kalaupun beda neka tak bengal orang terangan. Jadi ilmu sihir neka dipelajari secara sembunyi-sembunyi, itu pun tidak berupa ilmu sihir yang luas, yang hebat. Jadi ilmu sihir yang rendah. Kemudian setan mendekati manusia. Jadi setan neka akala benyak, tak bisa ngakui setong rencana, maka aobe ke rencana lain. Mau ngambil kitab, ngalah kitab yang disembunyikan, yang ditaruh di bawah singgasananya Nabi Sulaiman, tak bengal ke Nabi Sulaiman. Jadi akhirnya setan neka mendekati manusia. Kemudian setan ini berkata kepada mereka, tahukah kalian ilmu apakah yang dipakai oleh Nabi Sulaiman untuk menundukkan setan-setan dan angin serta lain-lainnya? Karena Nabi Sulaiman mereka tidak hanya mampu mengendalikan jin dan setan, bahkan angin mereka bisa kendali lagi. Umpama malam semakin Nabi Sulaiman mereka rabu hadir, empian nyontolong makleta kemikil bisa. Jadi makanya angin mereka tak santak mereka bisa melalui mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nah setan mendekati manusia, sekadima manusia mereka takjub kagum dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, sehingga banyak yang iman kepada Nabi Sulaiman. Nah mereka mulai dirusak keimanannya dengan setan dengan cara memfitnah Nabi Sulaiman. Jadi padahal yang mengajarkan sihir setan, tapi setan mereka menyebarkan fitnah bahwa sesungguhnya asal muasal ilmu sihir mereka bukan ajaran dari setan, tapi ajaran dari Nabi Sulaiman. Buktinya apa?
karena Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin, Nabi Sulaiman bisa mengendalikan jin dan setan, Nabi Sulaiman bisa mengendalikan berbagai macam binatang buas. Jadi fitnah sareng setan, memutarbalikan fakta. Jadi zaman semangken neka banyak orang-orang model akhlak setan neka. Derema akhlak setan neka. Ketika dia berada di dalam kedudukan yang kuat, mungkin hartanya banyak, jabatannya tinggi, maka dengan mudahnya mendolimi orang lain dengan kekuasaan dan hartanya. Tapi ketika setan neka lemah, atau orang yang punya akhlak setan neka lemah, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya harta, maka dia akan melakukan berbagai macam cara supaya orang yang tidak disukainya ini jatuh, salah satunya dengan fitnah. Jadi orang saya senang fitnah neka menongsa sendi akhlak setan. Makanya kan gula pernah bahas lambe kiosoma corona. Banyak orang takut ke virus corona, padahal virus corona ini tak bahaya. Paling santai orang yang capok corona betok mati. Neka pun paling santai neka. Beda saya lebih bahaya daripada virus corona. Neka gula ngeding teguna Habib Abdul Qadir Ba'abud. Nah Habib Abdul Qadir Ba'abud neka adebu. Beda saya lebih bahaya daripada virus corona. Asmana virus colokna. Nah virus colok naneka lebih bahaya. Apa? Karena teka sebentar pun mate oleh colok naneka pakun ajelen. Bahkan Nabi Musa alaihi salam neka pernah doa ke Allah karena Nabi Musa neka di mukjizat kalimullah. Kalimullah ini artinya orang yang punya kemampuan bercakap-cakap langsung dengan Allah, bisa moyang sareng Allah. Nabi Musa neka. Dalam kitab diterangkan bahwa Nabi Musa neka total lebih dari 4.000 percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu saat Nabi Musa neka pernah madul ke Allah karena tak kelar ke virus colokna Bani Israel neka. Maka Allah dengan tegas mengatakan, "Hai Musa, cebeen menongsa kening virus colokna. Cereng engkau Allah bayi capok virus colokna. Neka akan bejena natalan neka. Cereng Allah Tuhan yang Maha Esa, lam yalid walam yulad. Neka capok virus colokna kebela endi anak, kebela endi bini, kan virus colokna neka. Nah Nabi Sulaiman neka juga capok virus colokna. Nah makanya ngasete empian neka virus colokna neka empian mengeluarkan satu ucapan yang isinya fitnah. Saya ngocak mate, saya fitnah mate, tapi fitnahnya belum tentu nopo elang. Nabi Sulaiman fitnah jadi tukang sihir. Nabi Sulaiman sede sampai jemana Nabi Muhammad fitnah bahwa Nabi Sulaiman tukang sihir neka tetap beredar selama ribuan tahun. Neka bahayanya virus colokna. Jadi ngasete pian cek ben sloben abenta se tak tepat napa boleh memfitnah saudara sesama muslim. Sesama manusia saja tidak boleh difitnah, apalagi saudara seiman. Nah setan-setan ini mendekati para manusia, memfitnah Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman lah yang memiliki ilmu sihir, bisa mengendalikan jin, bisa mengendalikan angin. Ini karena ilmu sihir yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dan celakanya orang-orang Bani Israel neka banyak saya setuju ke pendapat setan. Jadi cuman semangken kan juga kejadian. Berapa banyak orang yang begitu mudahnya percaya dengan fitnah yang dibuat oleh orang lain tanpa tabayun terlebih dahulu. Empian mon beda orang mencoba aki orang lain cek langsung percaya teliti kade
Jangan apa boleh bu ibu mon pon bejana belanja, mereka bisa belanja sekoni moyana bisa setengah jam, bisa mulai dari tetangga matemor sampai mabel, mereka keningap via cabok kapi. Wah matemor wah, anak-anak siapa kok ngandung, jangan boleh laki yang boleh ngandung, mak bosan. Nah, Bani Israel ini mencontohkan, jadi sejarah mereka terulang sampai zaman semakin banyak orang yang begitu mudahnya percaya dengan fitnah tanpa meng-cross check terlebih dahulu, tanpa meneliti terlebih dahulu. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan inja akum fasikum binabain fatabayanu. Kalau ada orang datang kepada dirimu membawa sebuah berita mereka jangan langsung ditelan mentah-mentah, cek langsung luno, abes kade, teliti kade, bener napanten. Kalaupun misalkan ada berita datang, kalau berita ini tidak ada manfaatnya, apakah dia benar atau tidak, maka tidak usah cari tahu, tak perlu nyareoni. Wah, mabel melek kulkas anyar, mak ya tak kereposan ngomong kuon tah, mak pelengen. Ya tidak tahu apa pesen hatibi, kulkas hatibi, mak ya saya pelengen. Oleh na korupsi neka, anak ko desa, oleh na dana desa korupsi melek kulkas. Tahu saya kayak ngaki pon, manfaatan apa? Nah, Bani Israel ini adalah orang yang begitu mudahnya percaya dengan fitnah. Nah, orang yang percaya dengan fitnah, mudah percaya dengan fitnah, ini mudah dibodohi. Sehingga orang-orang model seperti ini akan digunakan sebagai alat untuk memukul orang lain. Nah, empian ngesetek. Tahun depan mereka kita sudah mulai memasuki tahun politik. Tahun 2023-2024 ini tahun politik, pemilu serentak, mulai dari pemilihan bupati sampai presiden, bupati, wali kota, gubernur, presiden, calon legislatif, mulai dari daerah sampai pusat, ini serentak tahun 2024. Insya Allah gue yakin yang namanya fitnah ini pasti akan beredar di mana-mana. Nah, empian cek sampai jadi orang bodoh, jangan sampai jadi orang bodoh mau dijadikan alat fitnah untuk memukul orang lain. Pebanyak zikir, pebanyak mau sholawat, pebanyak doa ke Allah, nyoan ke Allah, madermo ke tahun politik mereka, bangsa Indonesia selamat sareng Allah. Yang terpilih menjadi pemimpin yang amanah. Dan gula sareng empian keluarga anak keturunan selamat sareng Allah, jangan mudah termakan fitnah. Nah, mereka menyetujui pendapat setan. Jadi Bani Israel ini setuju dengan pendapat setan. Lalu setan berkata kepada mereka, sesungguhnya kitab sihir yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu ada di dalam gudang rumahnya, tepatnya di bawah kursi singgasananya. Setan membujuk manusia untuk mengeluarkannya lalu mengamalkannya. Coba perhatikan cerita ini. Seendi kepentingan coba, niatan coba, neka setan napa menungsa. Seendi niatan coba, terlalu ke Nabi Sulaiman, neka setan napa menungsa. Setan kan saya bujuk kan setan yang memberikan info-info tentang ilmu sihir yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, mereka setan yang dijadikan alat untuk mencapai kepentingan setan. Mereka siapa? Menungsa. Bani Israel ini adalah alatnya setan untuk menjatuhkan Nabi Sulaiman. Karena setan ini mengetahui bahwa ilmu sihir yang ada di dalam kitab-kitab yang dirampas oleh Nabi Sulaiman ini disembunyikan di bawah singgasananya.
Maka setan ini punya kepentingan, punya keinginan sebanyak-banyaknya manusia belajar ilmu sihir. Karena setan ini sudah janji kepada Allah, iblis mereka pun janji ke Allah bahwa ketika menentang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis ini komitmen janji akan mengkafirkan semua anak keturunannya Nabi Adam. Semua ulama sepakat, siapapun manusianya, apapun agamanya, kalau dia mau belajar ilmu sihir, maka sama dengan dia keluar dari agama Islam. Maka dia termasuk dalam golongan orang kafir. Maka nak piajak nggak semangat ajar sihir. Dijadikan alat Bani Israel untuk belajar ilmu sihir untuk mencapai kepentingan setan. Nah, maka fitnah ini, fitnah yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman sebagai seorang tukang sihir, mulai dari zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Sulaiman wafat, sampai pada masa Nabi Muhammad SAW, bahkan di kalangan orang-orang Hijaz mereka cuman semakin daerah Mekah, Madinah, Jeddah dan di sekitarnya, ini termasuk daerah Hijaz, sampai daerah Arab, mereka percaya bahwa Nabi Sulaiman mereka di ilmu sihir. Bahkan Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu yang membersihkan nama Nabi Sulaiman dari sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatslus syayatini ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimana walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Jadi Allah dengan tegas berfirman, dan mereka orang-orang Yahudi cuman lambut mereka cuman Nabi Sulaiman mengikuti apa yang dibaca oleh para setan. Jadi ilmu sihir mereka, Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa orang Yahudi bukan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, tapi orang Yahudi mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh para setan. Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu termasuk golongan orang kafir. Jadi ayat mereka tegas, pasera ajar ilmu sihir, pasera ontolong ke ilmu sihir, mereka termasuk dalam golongan orang kafir. Monta oning tak apa, makfu saran Allah, semangken pon oning saya terus. Wama kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman termasuk golongan orang yang kafir, walakin nasyayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa kok setan ini kafir? Karena yu'allimunan nasa sihr, para setan inilah yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Mereka beli can gula, can Al-Quran. Gula mereka bertakok iya bertas mereka diki pleman wah mereka tak beres mereka Ustaz Nasrullah di kade mereka nyasenya man esantet mereka. Tapi insya Allah gula yakin selamat karena banyak saya dua aki gula, termasuk impian kan dua aki gula paling selamat kan. Jadi insya Allah doanya umat Islam akan didengar oleh Allah sehingga menjadi selamatnya orang yang didoakan. Kita lanjutkan. Tadi pendapat Sa'id ibnu Jubair, semakin pendapat Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar. Beliau mengatakan bahwa setelah setan-setan mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud, maka dengan sengaja mereka menulis berbagai macam ilmu sihir. Jadi setelah Nabi Sulaiman sede, setan mereka dengan sengaja menulis, membuat sebuah kitab yang isinya semua itu tentang ilmu sihir. Nah, di dalamnya dicatatkan, di dalam kitab sihir ini dicatatkan
bahwa barang siapa yang ingin mencapai sesuatu, maka dia harus melakukan sesuatu. Barang siapa yang menginginkan suatu hal, maka dia harus mengerjakan suatu hal. Sampai hal-hal yang paling sepele. Neka pengajian insan kamil osoma ojen. Saya nyaman neka esarang. Nah, esarang tidak menggunakan ajaran Allah. Bukan minta doa ke alim ulama. Ajar ilmu sihir, ajar ke ilmu setan. Dek lemah, maknanya tak ojen. Bila pengajian neka seminggu boleh, mulai dari semangkin sampai seminggu boleh, beijak mandi. Sekali pun mandi, toron neka aing ojen. Tapi neka, beda ujian saya sopona sakit api tak kerja muncul neka. Tak apa, pertama tak apa. Kuna beda. Sakit toot. Apa karena ojen gila. Tahun ini kenapa tokang sawangan saya tak mandi, kenapa jet sombong saya nyarang, tapi gula insya Allah husnudzon, insya Allah eka dinto neka semuanya orang-orang yang soleh, semuanya orang-orang yang punya iman kepada Allah, tak lebur aja ilmu sihir. Jadi barang siapa yang ingin mencapai sesuatu, maka dia harus mengerjakan sesuatu. Ini lengkap detail. Dan semua ilmu yang diajarkan di dalam kitab sihir ini semuanya membuat seseorang keluar dari imannya. Seolah-olah yang digunakan ayat Allah, seolah-olah yang digunakan ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran ini digunakan dengan cara yang batil supaya muncul ilmu-ilmu sihir. Ada yang dengan cara menduduki Al-Quran, Al-Qurannya ketojui. Ada yang Al-Quran diinjak, bahkan berdosa asaraan boleh mereka gula maca kitab namanya Al-Ajnas. Kitab ini untuk mempelajari satu ilmu yang luar biasa. Jadi mereka mengambil satu medianya macam-macam. Saya paling populer di kalangan Indonesia, utamanya kalangan orang Jawa, orang Madura, mereka medianya kartu, tukang listrik. Nah, kartu neka nyare kuburan seburuk neka masuk lagi ke dalam kuburan yang bolong. Nah, kemudian orang yang sedang mempelajari ilmu ini supaya ilmu sihirnya ini berjalan dengan baik, tirakati selama sekian waktu. Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari dan lain sebagainya. Begitu masuk hari ke-40, mereka masuk ke kuburan kol 12 malam, abengkan tangan kui kelampi, jalan nyorot, maca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ekala media entah kartun entah apa yang disimpan di dalam lubang kuburan itu tadi, yang dibaca ayat Al-Quran tapi dengan cara yang batil. Tak abengkan kan tak oleh mereka aku Al-Quran, cereng tadi wuduk bayi tak oleh aku Al-Quran pas abengkan mereka, sehingga akhirnya setan memberikan berbagai macam kekuatan gaib, maka muncullah berbagai macam ilmu-ilmu yang hebat. Cuman semakin hibada ilmu mereka, hibada banyak. Mau nih ngempian banyak apa lah ronawati. Jadi kitab itu diterangkan secara lengkap. Sejak zaman Nabi Sulaiman, ilmu sihir ini sudah dibuat kitabnya. Maka ngasih tempian sepet kepepetah, sesulit-sulitnya jangan sampai mendatangi tukang sihir. Jangan sampai minta pertolongan kepada tukang sihir. Minta pertolongan langsung kepada Allah. Umpama seandainya tak yakin semak ke Allah, mesemak ke orang-orang saya semak ke Allah, mesemak ke alim ulama, sekut rabu ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sholawat, minta doa kepada para habaib, minta doa kepada alim ulama yang hatinya bersih, atau minimal umpama sobung kenalan kiai,
sobung kenalan alim ulama ebung kona empian neka berde setong jimat neka jimat paling mati, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan jimat neka, yaitu doanya ibu. Minta doa kepada ibu kandungnya, minta doa kepada ibunya kalau ibunya masih hidup. Semat keramat wali neka sombong saya mampu mengalahkan keramat doanya seorang ibu kepada anaknya. Mon pon embukna sombong omol sepering koburanna jeneng empian wat megawat wali 5 entar kemedura entar kemakama kiai cemacem entar makama pak mbukna tibi tarunai sepering tak koburana elang. Ki bagus empian aziarah ke makam aulia neka bagus ziarah ke wali songo ke Madura ke Astarenggi ke makam Syekhona Khalil Bangkalan mon ke Bali neka bede wali pitu neka bagus, tapi cek sampai ke Lopain ke Astana Pak Mbuna tibi ke Lopain tak ke kuburan tak ke elang karena tak pernah seperin. Akhirnya bodoh saya pulang tak akan mereken kita di korban mereka, korban yang bermasalah kantor mereka kan karena anak turunannya tidak memperhatikan kuburan leluhurnya. Bahkan gula mereka pernah baca mereka pendapat berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tradisi ziarah kubur mereka kan tradisinya NU. Muhammadiyah mereka umumnya sobung tradisi ziarah kubur. Ketua Umum Muhammadiyah Semakin mereka Asmana Al-Mukarram Kiai Haji Haidar Nasir, beliau mengeluarkan fatwa anjuran kepada pengikut Muhammadiyah untuk hendaknya melazimkan ziarah kubur ke makam para ulamanya Muhammadiyah. Apa? Karena makamnya ulamanya Muhammadiyah mereka banyak seelang tak tunai sepoin. Sementara mon kiai NU jo kiai serajo guru ngaji kampung mereka Astana Keramat. Kenapa? Karena minimal beda santri saya ngaji lagi. Nah maka ziarah kubur mereka bagus yang sepering kade kok Astana orang sepona. Maka insya Allah seampuh-ampuhnya aulia tetap lebih ampuh doanya orang tua khususnya ibu. Apapun pun tukang sihir je kalah pun ke doana ibu. Walaupun ibunya tidak sholat, walaupun ibunya tidak ibadah, bahkan walaupun ibunya kafir, doa seorang ibu tetap didengar langsung oleh Allah. Jadi ngasteteh sampai empian bengal ke orang tua khususnya orang tua bini, pekelar pesena, pebenyak pesena, petengki jabatannya, tapi bengal ke orang tuanya khususnya orang tua bini mereka tak bakal selamat ya alam dunia. Odikna tak bakal nyaman, odikna tak bakal tenang, kehidupan ekonominya pasti hancur, keluarganya pasti hancur, bahkan minimal anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya pasti balasan pertama endi anak sebekal durhaka ke abe natibi. Karena apa? Contohin mulai dari Kenny. Jadi anaknya kan ngabus embukna nyentak ke embana, embukna agigir ke embana. Jadi begitu embana sobung omor, embukna jadi emba yang sama anak-anak karena beda contohnya turun-temurun. Kita lanjutkan kelar ya. Setelah semuanya terhimpun, maksudnya kitab mereka, kitab sihir yang ditulis secara detail oleh para setan yang diajarkan kepada manusia, kalau kepingin ini mengerjakan ini, kepingin ini mengerjakan ini, ditulis semua lengkap. Setelah lengkap, mereka membuat sebuah buku, kemudian kebeli stempel. Jadi buku mereka setelah jadi, umumnya kan buku mereka kan beda stempel. Empian pernah mulai buku, beli buku tulis, buku bacaan. Buku bacaan mereka minimal beda stempel, entah itu tanda tangan, entah itu cap.
Cuman semangkin biasanya tanda tangan. Mau cuman lambe biasanya beda capa buku neka. Nah buku sihir neka kebecap. Nah capnya ini seolah-olah pada saran capa Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman neka fitnah. Sehingga semua orang percaya bahwa kitab ini yang menyusun adalah Nabi Sulaiman. Padahal yang menyusun setan diajarkan kepada orang Yahudi. Nah setelah dibuat bukunya cap-capan Nabi Sulaiman, padahal bukan capnya Nabi Sulaiman, kun eteroh. Mereka mencatat judulnya, kitab mereka beri judulnya apa judul dari kitab ini? Inilah semua yang dicatat oleh Asif bin Barkhiyah. Saya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah neka santrena Nabi Sulaiman, orang yang paling dekat dengan Nabi Sulaiman, yang diberikan hikmah oleh Allah di karomah. Karomah neka macam-macam. Salah setengah dalam Al-Quran yang pernah kita bahas sebelumnya dulu, Nabi Asif bin Barkhiyah neka punya kemampuan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dalam waktu lebih cepat daripada kedipan mata. Boleh tak bahas boleh karena pernah ya bahas di kajian yang sebelumnya. Inilah semua yang dicatat oleh Asif bin Barkhiyah. Di bukunya ada tulisan begitu. Teman dekat Nabi Sulaiman Ibnu Dawud. Di dalamnya terkandung perbendaharaan berbagai ilmu yang langka. Kemudian mereka mengubur buku tersebut di bawah kursi singgasana bekas Nabi Sulaiman. Jadi mulai dari cuman lambek neka tulisan-tulisan berita palsu neka pun beda. Mau cuman semakin kan tulisan berita palsu kan melalui media sosial lewat WhatsApp, lewat Instagram. Mau cuman lambek neka langsung tulis kitab. Jadi berita palsu dalam bentuk tulisan sudah ada dari zaman dulu. Setelah dibuat kitabnya, ditulis dengan judul berita palsu dengan fitnah kepada Nabi Sulaiman. Kitabnya ngetek di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian kitab ini digali oleh Bani Israel, oleh sisa-sisa Bani Israel. Setelah mereka menemukannya, Bani Israel ini mengatakan, demi Allah, asompa ngakui namanya Allah, demi Allah, kerajaan Sulaiman hanyalah tegak melalui ilmu sihir. Afitnah Nabi Sulaiman asompa ngakui namanya Allah. Empian cepang kempang asompa apa boleh saya ada geng pasar cek ni sekon ni asompa. Orang ada geng pasar cek kempang asompa. Wallahi neka gula jual rogi. Billahi neka jual rogi mak bedo yang ada geng jual rogi neka. Salah lecek yang ngakui asmana Allah pada asompa. Mereka akan cakap sama Bani Israel. Jadi cepat gempang asompa. Nah setelah mereka bersumpah menggunakan nama Allah, memfitnah Nabi Sulaiman, kemudian ilmu sihir ini disebarkan oleh mereka, diajarkan. Mungkin bentuk majelis engak malam semangken kayak bab ajaran ilmu sihir. Untung cuman semakin pon sombong neka majelis ilmu sihir. Mon beda kan palang neka eteroin Harry Potter. Kan beda neka film Harry Potter, sekolah tentang ilmu sihir. Tahun nih kapi masih Harry Potter neka. Seoning motor pesen. Mereka menyebarkan ilmu sihir di kalangan manusia, mempelajarinya juga mengajarkannya. Maka tiada sesuatu pun dari ilmu sihir itu dimiliki oleh seseorang melainkan orang-orang Yahudi jauh lebih banyak darinya. Jadi sealam dunia neka saya paling banyak menguasai ilmu santet neka benih orang coba medura kelerong pianon bodoh saya ngocak ilmu santet paling banyak etana coba kelerong. Saya paling banyak neka orang Yahudi. Makanya Arab ampian mau nyantet orang Yahudi tak pernah medes. Cereng embana ilmu sihir santet. Kan lambuk engkok mangkel ke presiden Amerika santet tapi kok presiden Amerika tak medes. Tak banyak petang santet nyantet presiden Amerika tak medes. Apa? Cereng kelompok Yahudi.
Kelompok Yahudi punya kemampuan ilmu sihir paling konak, paling hebat. Pas santet sarang kompoi ya kita medes. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam neka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir gula tak ngarang neka dikatakan semoga laknat Allah menimpa setiap orang yang mempelajari ilmu sihir. Ini seorang ulama mendoakan orang yang belajar ilmu sihir mendapatkan laknat dari Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara wahyu yang diturunkan kepadanya dari Allah mengenai diri Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud dan menyebutnya sebagai salah seorang dari kalangan Rasul-Rasul Allah, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mengatakan bahwa tidakkah kalian heran dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad ini? Dia menduga bahwa Sulaiman bin Dawud adalah seorang nabi. Demi Allah, asompa boleh. Demi Allah, tiada lain Sulaiman itu hanyalah seorang ahli sihir. Coba bayang lagi, fitnah Nabi Sulaiman tukang sihir neka pada waktu zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pon sobung omor, sea fitnah juga pon mateh, turun temurun sampai ribuan tahun, sampai pada zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman yang difitnah sebagai tukang sihir tidak hilang fitnahnya. Jadi orang sea fitnah neka, dosanya neka masya Allah. Seseorang yang memfitnah orang lain, kemudian fitnah ini beredar di kalangan masyarakat, empian abenta ke A. Si A neka pas cerita ke si B nerosaki ke si C, terus diceritakan terus menerus. Saben cerita fitnah neka depak ke kopengan orang lain, setong kopeng setong dosa. Terus lagi bentaan fitnah neka sareng orang lain, nyawan sabora setong colok setong dosa. Pas bayang aki Bani Israel neka fitnah Nabi Sulaiman ribuan tahun sampai zaman Nabi Muhammad, neka berapa juta kopeng, berapa juta colok saya fitnah ke Nabi Sulaiman, neka dosa naik nggak napah. Maka langas teteh mohon perlu saya sebut yang tidak bisa mengontrol lisan, saya mantale NBI colok neka mata fitnah menolong mak selamat. Maka ketika muncul fitnah bahwa Nabi Sulaiman ini tukang sihir yang itu sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka turunlah firman wattaba'u ma tatlu sayatini ala mulki Sulaiman. Ini pendapat ulama yang berikutnya. Saya lanjutkan. Kelar sampai kalau telok. Gula saya masih tak kelar. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Hajjaj dari Abu Bakar, dari Syahr ibnu Hausyab, yang menceritakan bahwa ketika kerajaan Nabi Sulaiman dirampas dari tangannya, Nabi Sulaiman neka dalam Al-Quran montakalero dalam surat Asy-Syura ini diceritakan pernah melakukan sebuah dosa sehingga kekuasaannya ini sempat hilang sesaat. Jadi kekuasaannya Nabi Sulaiman ini pernah hilang sesaat. Nabi Sulaiman, Nabiullah, orang yang dekat dengan Allah, kekuasaannya yang paling besar di alam dunia, akabai setong dosa, hukum saran Allah pernah dihilangkan sementara kekuasaannya. Pas cuman semakin kudu di petenggi, kudu di bupati, akabai dosa macam enggak saya sampai mati aja buat menolong. Padahal paling abid ki mon bupati 10 tahun, mon gubernur 10 tahun, Pak Tenggi paling abid belum 11 tahun. Pas aku itu macam-macam, pas enggak saya tak bekal telepon tak lapalang mereka. Jadi ngas teteh, siapapun yang diberikan amanah oleh Allah, gunakan amanah itu untuk menolong agama Allah. Nah, Nabi Sulaiman mendapatkan hukuman dari Allah karena buat satu dosa yang sepele. Karena seorang nabi tidak mungkin berbuat dosa yang
besar. Nabi neka maksum. Makanya Arafah mon Nabi Rasulullah neka yang diperingati adalah maulidnya. Ampian mon Rasulullah kan molotan. Nah keng mon orang biasa, para aulia, para kiai, para wali, para habaib, bukan maulidnya yang diperingati, tapi haulnya yang diperingati. Pernah ampian ngeding haul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan sombong neka. Yang ada adalah maulidnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kiai, habaib, wali itu haulnya yang diperingati. Kenapa? Karena semua nabi mulai dari dalam tabuk, bahkan ketika belum masuk ke dalam rahim ibunya, semua nabi ini sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang maksum, terhindar dari dosa-dosa besar. Tidak mungkin berbuat maksiat yang isinya itu dosa besar. Tapi monden gula sarang ajunan, kita semua yang hadir malam hari ini baru ketemu buru oning orang mereka bener apa tak bener salah mateh. Melhi odi mereka berpotensi akibat dosa. Jadi empian dan gula mereka bisa potensi akibat dosa mereka beda. Nah setelah etemu orang mereka tak pernah akibat dosa, selama hidupnya membawa manfaat, selama hidupnya memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, pas sombong omor, aneka eholen dihauli, menghauli sirah perjalanan hidupnya. Nah Nabi Sulaiman ini pernah dirampas kerajaan dari tangannya. Maka selama Nabi Sulaiman absen, maksudnya prai jadi raja, Nabi Sulaiman absen prai jadi raja, setan-setan ini mengambil kesempatan untuk mencatat ilmu sihir. Nah setan-setan tersebut mencatat bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu, maka hendaknya dia menghadap ke arah matahari, menghadap ke sini, mengucap mantra ini. Beda cuman semakin ajaran yang seneka. Oh deki mantra dengan paju gerus paju, jadi keluar aja madep temor bayi. Menlaku ngabedaya beda ngadep ke temor sama nyorot. Kemudian ucapkan bacaan-bacaan ini. Nah itu ajaran-ajaran sihir yang itu kita kadang-kadang dibodohi seolah-olah itu ajaran dari aulia. Coba empian amati para alim ulama yang betul-betul dekat dengan Allah tidak pernah mengajarkan ilmu yang aneh-aneh. Paling bentar empian cong ben montero selamat cong beco sokona orang sepo bini enom cong aingah. Neka maksudnya enom kita kelero, tapi maksudnya itu orang tua itu harus sangat dimuliakan. Karena suarga anak neka beda sokona embukna. Nama neka bisa menghayati boleh diceritakan hikmah manfaatnya paham sareng kiai pakon beco sokona embukna pakon enom aing becoan sokona embukna. Nah barokah nangenom aing becoan sokona embukna neka beni aing ngasih keramat. Tapi barokah nangenom aing becoan sokona embukna akan mesel. Empian neka lain bini umpama endi anak endi kesosaan. Pas dateng bu gula nyontolong neka caan kiai gula epakon beco sokona ajunan epakon enom makna kesosaan gula neka beri jalan keluar sarang Allah. Pas sesat kira-kira empian jadi embu neka meser napanten doa napanten Allah makna kesusahan anak neka elang sarang Allah doa. Nah barokah doa nampian neka selamat tanah nampian. Jadi benih pola ngenom aing becona, tapi karena doana embukna karena kado neser ke anak seneka. Jadi diajarkan kalau ingin melakukan sesuatu hendaknya membelakangi matahari, menghadap ini, menghadap itu, ucapkan mantra ini, baca mantra ini. Setan-setan itu mencatat semuanya dan menamakan catatannya itu dengan suatu judul
inilah yang telah dicatat oleh Asif Ibnu Barkhiyah untuk Raja Sulaiman bin Daud, mengandung perbendaharaan rahasia ilmu yang terpendam. Setelah Nabi Sulaiman mengetahui kitab catatan itu punya kekuasaan kembali, kitab ini dikuburkan di bawah singgasananya. Ini pendapat semua ulama sepakat bahwa ilmu sihirnya yang ditulis oleh para orang Yahudi yang diajarkan setan ini dikuburkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, iblis berdiri lalu berkhotbah. Jadi Nabi Sulaiman sombong omong baru berani berkhotbah iblis neka. Hai manusia, sesungguhnya Sulaiman itu bukanlah seorang nabi, melainkan seorang penyihir. Maka carilah ilmu sihirnya di antara barang-barang miliknya dan rumah-rumahnya. Kemudian iblis menunjukkan kepada mereka tempat Nabi Sulaiman mengubur kitab tersebut. Jadi ciri-ciri setan neka adalah menceritakan keburukan orang lain ketika orang tersebut tidak ada di tempatnya. Tidak berani menceritakan keburukan seseorang ketika orang itu ada di hadapannya. Jadi yang mau mencoba orang, saya mencoba neka beni sombongnya ada, neka pada bayi saya setan. Kalau memang saudaranya ada yang berbuat salah, jangan diceritakan kejelekannya kepada orang lain, tapi ingatkan saudara yang berbuat salah. Neka munyi engak neka lambek gula kini, beda film Ultraman munyi engak neka kekuatan tinggal 3 menit. Jadi antena neka 3 menit apa kena nambu gula neka wase. Ya kita lanjutkan. Maka mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Sulaiman adalah seorang penyihir. Inilah sihirnya. Dengan sihir ini kita diperbudak, dengan sihir ini kita dikalahkan. Tetapi orang-orang yang beriman pada masa itu menyangkal tidak, bahkan dia adalah seorang nabi, lagi seorang mukmin. Jadi orang yang tidak mudah termakan fitnah adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka sama ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dan beliau menceritakan perihal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Sulaiman tukang sihir, maka turunlah ayat wattaba'u ma tatlu syayatini ala mulki Sulaiman. Nah, kurang lebih demikian pendapat para imam terdahulu sehubungan dengan makna ayat ini. Jadi wa ma kafara Sulaiman sampai walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Ini pendapat-pendapatnya 7 pertemuan dibahas baru selesai. Nah, memang ada beberapa perbedaan di beberapa pendapat imam ini, tapi garis besarnya tidak sama. Semua tujuannya sama dan tergabung menjadi satu kesimpulan bahwa pada hakikatnya di antara pendapat-pendapat yang ada sombong pertentangan. Pertama, semua ulama sepakat bahwa kitab sihir itu memang ada. Mereka ulama kafir sepakat kitab sihir itu memang ada. Yang mengajarkan ilmu sihir itu setan. Semua ulama juga sepakat. Ilmu sihir ini sudah ada sejak zaman dulu. Semua ulama sepakat. Kemudian kitabnya disembunyikan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Semua sepakat. Muncul fitnah bahwa Nabi Sulaiman tukang sihir, semua juga sepakat. Dan asbabun nuzul turunnya ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ini karena omongan orang Yahudi yang menyebutkan Nabi Sulaiman sebagai seorang tukang sihir, bukan seorang nabi. Ini semuanya juga sepakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka nggak perlu ada perdebatan lagi. Kita hanya mempelajari pendapat para imam untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas riwayat yang menceritakan Harut dan Marut. Karena di ayat 102 ini pada kalimat yang berikutnya ada kalimat
wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut, dan apa-apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia namanya Harut dan Marut. Siapakah Harut dan Marut itu? Apakah dia termasuk di dalam golongan malaikat, benar-benar golongan malaikat, atau mungkin dia bukan termasuk golongan malaikat? Insya Allah akan kita bahas 2 minggu yang akan datang. Mereka hidupnya nanti akan ada lagi pembahasan bagaimana caranya menangkal sihir itu, karena ada ajaran-ajaran dari Rasulullah tentang bagaimana menangkal ilmu sihir. Dan kenapa orang-orang mukmin kok masih bisa kena sihir? Bahkan Rasulullah pun juga bisa kena sihir. Bahkan guru-guru kita pun, para alim ulama, para kiai bisa kena sihir. Itu juga ada penjelasannya. Mudah-mudahan Kapsi Panjengomor semua sehat selamat, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus mengikuti kajian-kajian yang ada di dalam majelis zikir insan kami. Kita lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat kepada Rasulullah, kita semua diselamatkan dari berbagai macam dosa kekafiran, kita semua diselamatkan dari berbagai macam ilmu sihir, kita diselamatkan dari berbagai macam keinginan untuk belajar atau memohon pertolongan kepada tukang sihir. Dan mudah-mudahan semua yang terkait dengan ilmu sihir, baik itu tukang sihir yang minta pertolongan kepada tukang sihir, semuanya diberikan hidayah oleh Allah, berada di jalan Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, diberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semua yang sedang diuji dengan ilmu sihir, terkena berbagai macam ilmu sihir, diangkat oleh Allah pengaruh-pengaruh buruk dari sihir tersebut dan menambah keimanan pada dirinya, sehingga dia berada di dalam golongan orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yakini bahwa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Semua hajat dan keinginan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن الصلاة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نذور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنور يا رب كفضانك وأمانك يا رب صل على محمد
وعلى آله وصحبه محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلوات الله عليك
istiqomahkan kami di dalam ketakwaan. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang kau berikan ujian berupa penyakit baik dirinya maupun keluarganya, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah. Angkat semua penyakit kami, jadikan setiap sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat derajat di sisimu. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua rizki yang halal dan barokah, rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun yang hadir malam hari ini yang diberikan ujian berupa hutang piutang, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk melunasi seluruh hutang-hutang kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, ilmu yang kami belajar pada malam hari ini menjadi ilmu yang bisa menyelamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka jikalau seandainya telah tiba waktu ajal menjemput kami, wafatkan kami di dalam keadaan yang terbaik, di dalam waktu yang terbaik, di dalam kondisi yang terbaik. Wafatkan kami dalam keadaan berwudu, wafatkan kami dalam keadaan sholat, wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, wafatkan kami dalam keadaan beribadah, wafatkan kami dalam keadaan menjaga diri dari maksiat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang di masa lalunya pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah syirik, pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum minuman keras, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah zalim kepada istri dan anaknya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan setiap kami semua yang keluar di dalam majelis ini dalam keadaan bersih tanpa dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini orang tuanya yang sudah wafat, sedang mengalami siksa kubur, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkat siksa kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburan kedua orang tua kami menjadi raudhah min riyadil jinan. Kumpulkanlah kami dengan kedua orang tua kami di surgamu ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan pasangan yang jauh darimu, malas untuk ibadah, suami yang zalim terhadap istrinya, istri yang durhaka kepada suaminya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami, lembutkanlah hatinya, dan tabahkan hati kami di dalam menghadapi buruknya akhlak pasangan kami. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak-anak yang durhaka, anak yang senang menyakiti hati kedua orang tuanya, anak yang suka menentang perintah kedua orang tuanya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang bisa mengantarkan kami menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami semua keselamatan dari segala macam malapetaka, berikan kami keselamatan dari segala macam bala, berikan kami keselamatan dari segala macam bahaya. Ya Allah, kami berdoa dan memohon hanya kepadamu. Kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan. Maka kabulkanlah setiap doa dan permohonan kami. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa aidna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Rabbi famfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitsna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.